min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaqquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti orang yang ceke itu, yang kikir itu, akan dikalungkan pada leher mereka harta benda yang mereka kikirkan itu. Karena itu di bulan puasa ini banyak-banyak infak, sedekah, pahalanya jauh lebih besar. Firman Allah dalam Al-Quran, minum sikit ya. Wah, boleh minum? Minum dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, orang yang mau bersedekah satu seperti menanam biji gandum. Satu yang ditanam, tumbuhnya 7 tangkai. Setiap satu tangkai berbuah 100 kali 7, 700 kali lipat. Jadi orang yang mau bersedekah pada bulan suci Ramadan ini, juga bulan yang lain, satu kali bersedekah itu kali 100, 100 kali 7, jadi 700 kali lipat. Bunyi ayatnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang mau berinfak di jalan Allah seperti menanamkan satu biji gandum, akan tumbuh 7 tangkai. Setiap satu tangkai berbuah 100 bulir, dan Allah melipat gandakan kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezeki karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Jelas itu? Berapa tadi yang merusak manusia? 3. Yang satu, tidak mengendalikan hawa. Yang kedua, kikir, ya, bakhil, tidak mau infak sedekah. Yang ketiga, belum ya? Catat. Yang ketiga, orang yang sombong. Itu sangat merusak itu. Sombong. Merasa dia yang paling benar, dia yang paling hebat. Kenapa? Karena sombong itu adalah sifatnya iblis. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih tua daripada Adam. Sehingga iblis yang lebih tua tidak mau hormat kepada Adam yang berilmu karena dia muda. Lihat itu. Kalau ada nanti orang tua nggak mau menghormati orang muda lebih berilmu, itu namanya tua-tua iblis. Apa katanya? Saya lebih tua dari dia, saya lebih berilmu dari dia. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. 3 hal itu merusak. Nah, coba dengar tentang infak, sedekah, zakat, ya. Coba dengarkan dengan baik. Pada suatu hari, mau dengar cerita? Pada suatu hari, ada pemuda 3 orang terkurung di dalam gua. Terkurung, nggak bisa keluar. Lalu katanya yang bertiga ini, karena terkurung, ada batu yang jatuh di pintu gua, nggak bisa kita keluar. Ayo kita masing-masing berdoa. Tapi sebelum berdoa, sebutkan apa kebaikan yang pernah dibuat. Itu namanya dalam bahasa Arabnya tawasul.
Tawasul itu pakai pendahuluan. Sebelum berdoa pakai pendahuluan. Apa katanya? Ya Allah, aku dulu punya anak buah mengembala kambing, tapi sudah 2 tahun nggak datang-datang. Kambing itu berkembang biak. Aku kumpulkan selama beberapa tahun. Lama dia datang, aku kasihkan semua. Aku kasihkan juga kambing kepadanya, sehingga dia menjadi kaya raya. Aku infakkan keinginanku, hartaku, kambingku aku kasihkan juga sama dia. Ya Allah, kalau itu merupakan satu kebaikan padaku terhadap pembantuku yang membantuku mengembala kambing, kalau itu merupakan kebaikan, ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Maka pada waktu itu dikabulkanlah oleh Allah. Bergeser pintunya 1 hasta. Belum bisa lagi betul-betul terbuka. Kawan-kawannya yang lain pun berdoa. Katanya, ayah dan ibuku ku gendong kemana pergi, aku berbakti kepadanya. Kalau itu kebaikan sampai dia meninggal dunia, aku pangku di tanganku, aku gendong di punggungku. Kalau itu kebaikan bagiku, ya Allah, tolong geser lagi batu ini. Bergeser dia. Nah, akhirnya orang tadi bisa keluar. Kenapa? Ada kebaikannya menginfakkan sebagian hartanya melalui upah mengembala kambing yang berlipat ganda. Jelas itu? Jadi kalau kita mengasih upah kepada orang, kalau ingin berkat, harus cepat sebelum keringatnya kering, kecuali dia menghilang beberapa tahun baru datang. Dalam hadis oleh Bukhari itu dinyatakan, a'ti al-ajifa qabla ayajifa arquhu. Berikanlah upah. Al-ajiro, ajiro itu upah, kepada orang yang bekerja denganmu sebelum keringatnya kering. Jelas tuh? A'til ajira, datangkanlah upah, berikan upah kepada orang itu sebelum keringatnya kering. Kita mencepatkan beri upah itu termasuk bahagian dari sedekah kita kepadanya, menyenangkan hatinya. Nah, bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, jadi rupanya kalau orang selalu bersedekah, infak, doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Dengar itu? Kalau kita selalu infak sedekah, doanya cepat terkabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi di zaman Nabi Musa, tapi zaman Nabi Musa alaihi salam ada orang itu yang sudah dicatat oleh malaikat. Sudah dicatat bahwa dia akan meninggal pada hari Selasa. Hari ini hari apa ini? Hari Selasa pula ya. Tercatat orang itu akan meninggal pada hari Selasa. Maka dia waktu itu diperingatkan, kamu tak lama lagi akan meninggal. Maka dia banyak-banyak solat, dia berinfak, bersedekah. Lalu tak jadi dia mati pada hari Selasa, padahal sudah dicatat oleh malaikat. Bertanyalah para ulama di situ, orang alim bertanya, Nabi Musa bertanya, ya Allah, orang ini dalam catatan malaikat seharusnya sudah mati hari ini, kok belum? Dijawab oleh malaikat tukang catat, namanya malaikat Rakib ya, senama pula dengan saya. Apa katanya? Dalam catatanku memang hari ini dia meninggal, akan tetapi pada hari ini dia banyak sholat, dia banyak beribadah dan banyak berinfak. Maka Allah suruh merubah catatan itu. Malaikat, rubah catatanmu itu, karena orang ini banyak bersedekah. Orang yang rajin bersedekah panjang umur.
Jadi yang sudah tertulis itu bisa dirubah. Yang bisa merubah yang sudah tertulis itu, pertama, prestasi sedekah ibadah. Ya. Yang kedua, karena banyak doa. Kita sudah ditetapkan umur sekian, karena dia banyak berdoa, dirubah oleh malaikat atas perintah Allah catatannya itu, maka jadi dia panjang umur. Ada nggak doa panjang umur? Ada.